Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun tangun nih Pak. Nggih, kinten-kinten gangsal Ustaz. Nggih. Saking mundi nih. Menika saking Ustaz, saking Jalan Palagan KM 10. Tepat Sleman Utara nih. Sleman Utara nggih. Oh, tepatnya kampungnya itu Ngetiran, Kelurahan Sariharjo, Ngaglik. Oh, gimana ini ada masalah apa? Ini ada sedikit masalah Ustaz karena saya orang awam. Ini kemarin sore saya baru belajar semua Pak. Iya, didatangi oleh seorang pembantu orang kaya itu. Jadi beliau itu menyerahkan uang pada saya 1.500.000 untuk fidyah 1 bulan untuk seorang. Ini saya bingung mau dibagikan uang atau dicarikan apa ini, saya nggak tahu. Ini mohon Ustadz untuk bisa memberikan ya solusi sesuai dengan syariat kita yang benar, karena saya ini orang awam. Atas sebabnya katakan saya kaulah khairan. Beliau sudah sepuh begitu ya? Sudah sepuh, sudah lemah memang, sudah lemah. Iya. Jadi begini Pak, tadi fidyahnya dalam bentuk Bapak dititipi uang senilai 1,5 juta. Iya. Secara hukum fidyah itu harus dalam bentuk makanan. Oh gitu. Jadi dia tidak bisa dalam bentuk uang. Karena Allah Subhanahu wa taala sebut fidyah itu dengan ta'amu miskin. Jadi Allah berfirman di surat Al-Baqarah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang tidak mampu berpuasa, maka dia membayar fidyah dalam bentuk ta'amu miskin, makanan untuk orang miskin. Karena Allah sudah tentukan bentuknya ta'amu miskin, makanan untuk orang miskin, maka fidyah itu tidak bisa dalam bentuk yang lain. Jadi fidyah tidak boleh dalam bentuk makanan atau dalam bentuk misalnya benda-benda atau barang atau buku misalnya nggak bisa, atau pakaian nggak bisa. Karena itu para ulama memahami bahwasanya dalam fidyah kaidah yang dipakai itu sejenis dengan masalah pembayaran kafaroh. Oh, kafaroh ya. Denda ya. Sumpah. Kafaroh sumpah. Orang yang melanggar sumpah, Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk membayar kafaroh dengan beberapa pilihan. Di antaranya adalah it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum. Memberi makan sejumlah 10 orang miskin dengan standar makanan yang sering dipakai untuk keluarga. Gitu. Sehingga sejenis dengan itu pula untuk masalah pembayaran fidyah harus dalam bentuk makanan. Kemudian tadi kita atau Bapak dititipi uang 1.500.000. Itu untuk fidyah bulan kapan ya Pak? Ya, untuk Ramadan tahun kemarin atau bagaimana? Ramadan tahun ini. Iya. Sementara kita sekarang baru masuk di pertama Ramadan. Berarti begini, untuk 2 Ramadan sampai akhir Ramadan belum ada kepastian apakah bapaknya itu nanti puasa ataukah kondisinya bagaimana. Iya. Nah, kita perlu luruskan begini. Jadi dalam pembayaran fidyah itu ada syarat fidyah baru boleh dibayarkan apabila sebabnya ada. Iya. Sebagaimana kafaroh itu baru boleh ditunaikan jika sebabnya ada. Orang misalnya melanggar sumpah. Orang melanggar sumpah atau ketika ada orang yang bersumpah, dia tidak bisa kemudian saya membayar kafaroh dulu. Kemudian nanti saya langgar. Tapi yang betul adalah dia langgar sumpah. Karena sebab adanya melanggar sumpah, maka dia bayar kafaroh. Seperti itu pula ketika ada orang yang dia tidak puasa karena udzur. Kemudian dia ingin membayar fidyah. Ketika di awal Ramadan, dia belum bisa membayar fidyah untuk hari-hari Ramadan yang belum dia jalani. Kenapa? Karena sebab dia tidak melaksanakan puasa di hari itu belum ada. Iya. Karena itu kita sarankan pembayaran fidyah tadi ditunda sampai akhir Ramadan. Jadi caranya bisa misalnya dibayarkan pas awal Syawal. Atau bisa juga ditunda sampai Ramadan berikutnya. Karena batasan pembayaran fidyah itu sebagaimana qadha. Kalau kita punya utang Ramadan, kita dikasih batas oleh Allah qadha sampai datang Ramadan berikutnya. Fidyah juga sama.
Fidyah itu dibayarkan dari mulai adanya Ramadan, meninggalkan puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Kemudian tadi, terus bagaimana cara Bapak membayarkan fidyah? Karena tadi kan bentuknya uang. Iya. Yang kami pahami, posisi Bapak ini sebagai wakil. Wakilnya. Jadi posisi Bapak sebagai wakil dari salah seorang yang dia butuh membayarkan fidyah. Iya. Kemudian diserai uang. Iya. Jadi nanti uang tadi harus dibelanjakan dalam bentuk bahan makanan. Iya. Dalam bentuk bahan makanan. Nah, ada dua cara dalam membayar fidyah. Iya. Bisa menggunakan bahan mentah. Bisa juga menggunakan makanan siap saji. Artinya di situ seperti nasi bungkus plus lauk dan sayurnya. Minum. Ada. Tambah minum begitu. Cukup untuk mengenyangkan sekali makan. Sekali makan seorang ya, Pak? Sekali makan untuk 1 hari puasa yang ditinggalkan. Kalau misalnya itu diberikan kepada 1 orang, berarti sekali makan 1 orang untuk 1 hari puasa yang ditinggalkan. Kalau diberikan 2 orang berarti untuk 2 hari. Untuk 2 hari. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik itu pernah beliau tidak puasa selama 1 bulan Ramadan karena sudah tua. Kemudian beliau mengundang 30 orang miskin. Kemudian semuanya dikasih makan sekali, kenyang dalam waktu itu. Sebagai bentuk fidyah meninggalkan puasa Ramadan 1 bulan yang dilakukan oleh Anas. Kemudian bisa juga dengan menggunakan bahan mentah. Untuk bahan mentah, ulama memfatwakan fidyah itu acuannya atau ukurannya adalah setengah zakat fitrah. Kalau fitrah yang ada di tempat kita biasanya kurang lebih mungkin 2,5 sampai 3 kilo. 2,5 atau 3 kilo ya. Biar lebih gampang diparo, kita genapkan saja 3 kilo. Berarti kalau fitrah 3 kilo, fidyahnya 1,5. Nanti kita bisa gunakan selama 1 bulan Ramadan, misalnya anggap 30 hari, 30 dikalikan 1,5 kilo. Terus dengan jenis beras seperti apa? Dengan jenis beras yang biasa dimakan oleh yang bersangkutan. Kalau beliau pakai rojo lele ya mungkin agak lebih mahal ya. Kalau sempat mungkin lebih murah. Jadi mungkin nanti Bapak bisa tanyakan ke yang bersangkutan biasanya pakai beras apa. Kemudian ulama juga menganjurkan agar tidak hanya dalam bentuk beras, tapi ditambah misalnya lauk. Tambah lauk, misalnya dikasih telur, atau dikasih ayam. Jadi pas ngasih itu beras misalnya 1,5 kilo plus mungkin telur 2 atau plus ayam mentah. Nah, dikasihkan ke fakir miskin. Mungkin ditambah misalnya telur, mungkin minyak. Nah nanti kalau tambahan itu dia tidak terhitung pembayaran fidyah, sebatas terhitung sedekah. Sedekah saja. Kalau nilai 1,5 juta mungkin akan lebih, Pak, untuk 30 hari. Fidyah 30 ya. Sehingga mungkin masih ada uang sisa. Ada sisa itu, Ustaz, Nanti Bapak laporkan saja ke yang bersangkutan. Misalnya ya, ini habis untuk belanja fidyah senilai 700.000. Misalnya gitu. Nanti sisanya misalnya 800.000 bisa dilaporkan ke yang bersangkutan. Ini mau dipakai apa? Apakah untuk didonasikan dakwah atau gitu. Misalnya diselipkan ke sasaran fidyah ke penerima sekaligus dikasih uang. Sebenarnya masing-masing 50.000. Sehingga di samping dia dapat bahan makanan pokok plus mereka juga dapat uang. Tapi uang ini statusnya sedekah, bukan pembayaran. Bukan fidyah. Jadi yang fidyah tadi cukup 1,5 kilo tadi ya, Tat? 1,5 kilo plus tambah lauk. Tambah lauk tadi ya. Kasih telur apa ayam begitu. Iya. Sehingga ini semakna dengan firman Allah, ta'amu miskin. Karena kan tidak mungkin orang itu makan nasi saja. Pasti mau tambah yang lain. Kalau nggak ada lauknya kurang lengkap. Biar senilai dengan itu dikasih lauk. Itu yang difatwakan beberapa ulama. Gitu. Ya, nanti mungkin lain kali saya masih banyak ini masalah karena saya belajar ngaji baru boleh dikatakan kemarin sore sehingga sekalipun sudah sama-sama tua umurnya. Kita juga sama-sama belajar. Tapi ilmunya masih TK kecil ini, nal kecil ini. Ya, terima kasih atas jawabannya.
aturkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah akan semoga bermanfaat. memberkahi semuanya.